Ya, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di YouTube Bunda Arsaningsih di podcast Karma dan Reinkarnasi, di mana saya dan Bunda akan sharing proses yang berhubungan dengan karma, reinkarnasi dan kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan lanjutin diskusi yang kemarin. Kemarin kita diskusi tentang light worker dan pasti lanjutannya bakal seru. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join, saya sarankan untuk subscribe, like, dan mungkin kalau belum nonton yang episode sebelumnya bisa ditonton, tapi jangan sekarang ya. Nanti habis selesai live-nya. Tapi kita nonton bumpernya dulu ya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan kedepannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Oke ya, tadi bumpernya nih. Dan kita ini sapa dulu nih Bunda Arsaningsih, narasumber utama. Kalau saya kan bagian nanya-nanya aja. Masa kalau nggak ada dokter Asu nggak seru juga. Iya sih, kalau sendiri. Kalau sendiri juga nggak enak. Dan tidak enak lagi kalau tidak ada yang ikut join ya, sharing dengan kita malam hari ini. Jadi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam cinta penuh kedamaian. Ya, salam cinta penuh kedamaian. Saya bayangin sih di sana di depan HP sendiri-sendiri pada bilang salam cinta penuh kedamaian juga. Apalagi kalau saya nanya, apa kabar Bapak Ibu? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Ini lebih ramai lagi pasti Dr. Asto. Oke, itu satu proses yang apa ya, di afirmasi yang ya, terus afirmasi positif. Akhirnya bisa membuat diri menjadi lebih baik ya. Oke Bunda, hari ini kita akan melanjutkan diskusi yang kemarin. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah nonton ya yang pertama. Kalau tidak ya nanti setelah live ini tonton lagi biar lebih nancep jelep. Saya pengen tahu juga sih sebenarnya. Ada nggak di sini yang belum nonton yang pertama? Atau mungkin kalau langsung nonton yang kedua, apalagi nonton yang pertama itu seminggu yang lalu, kadang-kadang agak lupa apa gimana gitu Bunda. Oke. Nah, tim di sini udah nyiapin Bunda satu cuplikan lah sebentar untuk ngelihat pengingatan aja yang kemarin itu seminggu kemarin tuh diskusinya kayak gimana. Ya, lihat keseruannya ya. Oke, kita tonton sama-sama dulu supaya enak melanjutkan diskusinya. Kita nonton sama-sama cuplikan Karma, Reinkarnasi dan Lightworker episode 1. Karena orang mulai banyak yang oh iya ini light worker, ini satu light work atau satu pekerjaan cahaya segala macam. Pada proses membawa cahaya ini
orang itu masih melihat pada permukaan saja. Berarti semua jiwa sebenarnya punya potensi menjadi light worker. Betul. Hubungan sama karma reinkarnasi berarti Jelas berhubungan. Oh, dia memang takdirnya sebagai light worker. Nah, akhirnya dia terpacu, saya light worker, saya harus bekerja ini. Akhirnya itulah yang saya bilang euforia dan kebablasan. kalau misalnya kita nih, saya punya uang 1 juta gitu misalnya, saya bagiin 100.000. Selesai itu kan uang saya berkurang kan. Kalau cahaya, pada saat orang kan mengisi dirinya dengan cahaya, dia membagikan cahaya. Apakah cahayanya dia sendiri bisa habis, Bun? Ya tidak, selama dia terhubung dengan sang sumber cahaya. Bukan PLN ya. Orang yang cuman ngelihat fisik dia kan bilang, oh ya orang tuh butuhnya kamu bantu, bukan kamu doain gitu kan. Mungkin orang yang realitanya lebih sempit akan berpikir seperti itu. Tapi ya sah-sah aja ya. Tapi sebagai light worker, dia tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan fisik dari banyak orang. Dia harus memenuhi mereka-mereka yang lapar ini dengan pengetahuan, edukasi, sehingga mereka dapat terbebas dari belenggu kegelapan. Nah, kita semua kan semua punya peran menyelesaikan misi jiwa kita. Ya, semua akan menjadi light worker kalau mereka paham dengan proses ini. Tidak perlu dilabeli light worker karena sudah menyelamatkan dunia. Selamatkan diri kita dulu. Jadikan diri kita sebagai saluran cahaya Tuhan. Syaratnya apa? Bersih-bersih batin. Iya, itu tadi cuplikannya Bunda. Jadi apa keseruan kita ngobrol minggu lalu. Sekarang obrolannya nggak akan kalah seru karena melanjutkan proses yang kemarin, Bunda. Iya, karena bagi saya juga nggak cukup ya pemahaman light worker seperti yang kita bagikan, walaupun itu poin pentingnya. Ya, tentu masih ada pertanyaan, Dok. Kemarin masih ngomong tentang proses definisi ya, misalnya biar kita punya pandangan yang tepat tentang apa sih sebenarnya proses light worker itu. Nah, sekarang lebih dalam lagi kita akan belajar, kita akan diskusi tentang proses gimana sih kita menerangi, kita menjadi cahaya tuh gimana sih caranya? Proses menjadi light worker. Ya, proses melight worker kan. Light worker. Ya, jadi dan untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman semua yang nonton, kita mohon partisipasinya karena lebih seru kalau banyak pertanyaan-pertanyaan. Diskusinya lebih hidup dan ya sebenarnya saya jadi lebih gampang karena tinggal bacain. Kok enak sih Dr. Astun. Ya, masukan Bapak Ibu juga akan menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa ya, ini juga bagian dari proses menanam karma baik ya, memberi dan menerima. Karena dengan pertanyaan Bapak Ibu tentunya akan membuat kita semua yang belajar hari ini mendapatkan manfaat. Ya, kalau nggak ada yang nanya, nggak tahu dong apa yang akan kita bahas ya. Jadi kami sangat menghargai pertanyaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kejawab semua ya, Dok. Kalau enggak ya lain waktu lagi kita bahas. Kita nyoba sebisa mungkin jawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan kita maaf. Bunda akan berusaha banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Tapi ya kita nggak bisa janji kalau semua bisa dibahas kan gitu ya. Benar. Dan sebelumnya juga banyak sebelumnya ya. Cuman mau ngucapin terima kasih dulu Bunda. Saya mau ngucapin terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang udah mensupport acara ini dengan proses donasi. Karena sebenarnya acara ini acara free sih Bunda, nggak ada harus bayar sekian atau gimana. Tapi kita membuka kalau misalnya ada yang mau berdonasi, karena dengan ilmu yang diberikan, yaitu dengan memberi kita menerima, dengan memberi ya proses menerimanya akan jauh lebih baik lagi. Kita ucapin terima kasih banyak buat semua yang sudah berdonasi. Bagi kalau ada yang mau berdonasi mungkin bisa ke rekening di bawah ini ya, mungkin itu. Oke. Sekarang kita mulai aja Bunda. Kan kemarin kita ngomongin tentang proses light worker, pembawa cahaya. Yeah. Dimana kita udah setuju nih dari yang kemarin
bahwa ngomongin cahaya, pembawa cahaya itu harus seimbang, lahir sama batin. Kalau cuman lahir doang, ya nggak maksimal, ya kan? Dan sebenarnya bahkan lebih penting lagi proses batinnya, karena cahaya yang sebenarnya itu ya di dalam dirinya. Dalam diri. Setuju ya? Setuju. Gitu Ya itu yang kita bagikan kemarin ya Bapak Ibu. Karena banyak sekali kalau menurut saya orang-orang yang salah dalam memahami konsep light worker ini. Ya menurut pandangan mereka seperti itu kita menghargai. Tapi yang sesungguhnya proses light namanya menjadi cahaya, tentu dia harus menyiapkan dirinya juga lebih dahulu sebagai cahaya. Kalau dirinya gelap, bagaimana dia bisa sharing atau berbagi cahaya pada yang lain? Dan ini ditentukan pada proses kebersihan hati. Ya. Nih, sudah mulai banyak pertanyaan. Sudah ditanya nih. Kornesita nanya tentang light worker pembawa cahaya kehidupan Bunda. Cahaya spesifiknya seperti bagaimana? Ya nanti kita bahas. Ini salah satu yang akan kita bahas nanti ya. Dan kalau sekarang pertanyaannya adalah apakah kemarin kan kita udah sepakat bahwa tidak semua orang bisa memancarkan cahaya. Betul. Karena proses untuk memancarkan cahaya itu bukan satu hal yang mudah. Mudah ya. Dan sebenarnya pendapat tentang ini itu udah mulai banyak Bunda. Saya sempat baca-baca. Ada yang bilang gini, seorang light worker itu harus memulai dari dirinya sendiri dulu. Setuju. Proses healing adalah proses yang sangat penting, karena dengan semakin banyak dia melakukan proses healing dengan dirinya, cahayanya akan semakin luas, berpedar gitu. Berpedar ya. Semakin terang. Semakin terang. Setuju dengan pendapat itu ya. Nah, sekarang kan itu yang kita harus pahami nih. Dengan proses healing itu kan berarti sakit dia sebelumnya. Benar. Sakit. Healing itu kan proses penyembuhan. Healing itu kan proses penyembuhan ya. Berarti dia dulunya sakit, lalu melakukan proses penyembuhan, menjadi sembuh, baru menjadi light worker. Sebenarnya sakit yang dimaksud kalau menurut Bunda nih, kalau nangkap seperti itu sakit yang gimana sih Bunda? Iya, banyak orang yang terobsesi karena pernyataan tersebut, sehingga dari mungkin dia pernah membaca atau mendengar atau terdoktrin dengan seperti itu, dia terobsesi bahwa saya harus jadi seorang penyembuh. Ya sebenarnya itu saya dulu. Saya dulu seperti itu, karena pemahaman saya menjadi light worker, pekerja cahaya itu harus membantu banyak orang dengan tulus ikhlas dan tentunya melayani untuk menyembuhkan orang lain. Karena itu yang kita dapatkan. Kamu harus menjadi penyembuh untuk bisa membantu banyak orang. Itu swadharma jiwa yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah mengejar proses penyembuhan. Ya karena nggak bisa jadi dokter seperti Dokter Rasto, akhirnya saya jadi dokter, bukan dokter cinta, dokter secara energi gitu, menyembuhkan dengan proses seperti itu. Nah, ya tentu banyak orang akhirnya mengarah seperti itu, tapi sering akhirnya saya menyadari bahwa saya aja masih sakit, gimana saya bisa menyembuhkan orang lain? Ya, jadi rasanya hukumnya kok nggak pas banget gitu. Nah, mulai dari situ saya akhirnya beralih ke proses soul ini. Iya, itu satu pendapat yang biasa banyak disebutin sama orang, yaitu kita harus menjadi cahaya itu dengan cara menyembuhkan orang lain, baik menginspirasi segala macam, menceritakan cerita kita. Cuman ada satu buku, saya lupa judul bukunya, itu dia bilang gini, kamu jangan buru-buru mencoba untuk membagikan cahaya, gitu dia bilang. Karena sebenarnya kamu harus mengisi dulu dirimu dengan cahaya, yaitu dengan cara menyembuhkan diri kamu dulu sendiri. Iya, setuju. Karena proses, kalau kamu sendiri belum sembuh, kamu nggak akan bisa membantu banyak orang. Nah, cuman di penulis yang sama ini dia bilang kayak gini. Jadi ada dua hal tugas seorang light worker.
Yang pertama adalah terus berusaha menuju proses kesembuhan dengan cara mencari buku-buku, mencari mentor, mencari guru, mencari proses-proses penyembuhan, segala macam proses penyembuhan. Ya, karena tiap orang pasti punya luka kan gitu. Nah, yang kedua agak paradoks, kamu harus mempercayai bahwa diri kamu sudah sembuh. Jadi kamu harus mencari penyembuhan sekaligus menganggap diri kamu sudah sembuh pada saat yang sama, supaya kamu bisa membagikan cahaya yang sudah ada. Saya bingung sama pernyataan itu sebenarnya. Ya nggak apa-apa, itu opini dia kok. Kita harus menghormatinya, Dr. Asto. Jadi sehingga kita tidak menghakimi, wah itu nggak begitu atau bagaimana. Nah, disinilah semakin banyak baca buku, kata teman saya itu semakin bingung. Kenapa opini orang itu semakin banyak dan sah-sah saja menurut saya. Itu dia, karena semakin banyak dibaca, semakin bingung. Satu bilang ke kanan, satu bilang ke kiri, satu bilang ke depan, satu bilang ke belakang. Iya, akhirnya bingung. Ya, akhirnya ya malah semakin depresi karena enggak ada jawaban kan gitu. Tapi kita kan beda di Soul. Di Soul itu memiliki alat pengukuran gitu lah. Alat pengukuran yang disebut soul meter tadi ya, yang nanti kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah belajar. Jadi dia itu bisa mengetahui kebenaran di alam ini. Maka apapun yang kita bagikan dalam karma dan reinkarnasi sudah terukur kebenaran sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran saya sendiri. Karena saya juga masih belajar mengamati kebenaran-kebenaran yang ada di alam ini. Nah, sedangkan mereka ukurannya siapa? Diri mereka sendiri. Menganggap oh inilah kebenaran menurut saya gini. Ya boleh saja, karena kebenaran itu kan bertingkat. Nah, tugas kita nih berbagi agar banyak orang tuh benar-benar terbuka ya, sudut pandangnya tidak hanya dari satu sisi kebenaran mereka, tetapi kita meluaskan dari realitanya. Bahwa ini loh ada kebenaran Tuhan, ada kebenaran yang berlaku secara umum atau universal, bukan hanya kebenaran mereka saja. Dan ini sudah terukur. Karena apa? Kita kan gak mau berbagi hal yang buruk pada orang lain kan, Dr. Asto. Ingat hukumnya, dengan memberi kita akan menerima. Nah, kalau kita nih tim Soul berbagi hal yang buruk, apalagi saya, wah, saya ya gak mau seperti itu. Saya ingin berbagi suatu kebenaran yang akan membuat semua orang menjadi lebih baik. Walaupun awal banyak yang kontra, jelas lah. Enggak, karena menurut ini harus begini, begitu. Tapi kalau memahami ya bertahap ya, kayak kemarin kita diskusikan dulu. Oh, light worker itu seperti apa, kemudian kita arahkan kebenaran Tuhannya seperti apa, sehingga semua akan bisa memahami. Nah, sekarang juga kita juga dalam hendak menjadikan diri kita light worker kan tentu ada tahap-tahapannya. Tadi saya dengar juga dari Dr. Asto yang bikin ketawa. Mungkin nanti Dr. Asto bisa bagikan bahwa di luar itu sangat heboh dengan proses light worker ya, sehingga ya kita hanya bisa seperti itu toh. Ya, itu juga kenapa kok kita angkat tema ini, karena saya rasa banyak orang yang kebingungan, Bunda. Jadi harapannya ini bisa menjadi cahaya dari para yang mau menyebarkan cahaya, gitu ya. Ini sampai ada yang bilang nih dari Sandi Damayanti, saya tuh pernah dalam kebingungan gitu, sampai akhirnya ketemu Bunda dan Soul. Ajaib bisa lebih settle setelah sebelumnya struggling kebingungan. Ya bersyukur lah ya. Bersyukur. Ya. Nah, kalau masalah apakah dengan kita memberikan hal positif kepada orang lain adalah light worker segala macam, itu mungkin udah tercover di part 1. Di bagian 1. Ya, karena ada yang bekerja menjadi seperti Mother Teresa, membantu banyak orang, kemudian jadi tenaga medis kayak jadi dokter, perawat dan semuanya. Ya, saya dulu juga berpikir begitu karena ibu saya bidan kan.
akhirnya begitu ya melayani, saya juga ingin, tapi ternyata jurusan saya nggak jadi dokter, jadi ya jadi dokter energi aja gitu, salah satunya. Nah, nih sekarang kita mulai fokus di sini adalah bagaimana menjadi seorang light worker itu sendiri, yaitu seorang yang menyebarkan cahaya. Dan seperti dari sumber-sumber yang saya baca, pertama harus membersihkan kegelapan yang ada di dalam diri sendiri dulu, karena kegelapan di dalam sendiri itu adalah hal-hal yang menghambat cahaya itu memancar. Nah, kegelapan itu kegelapan yang gimana sih, Bun? Maksudnya yang harus di heal dulu, yang harus diselesaikan dulu tuh hal-hal seperti apa? Apakah cuman misalnya batuk-batuk segala macam gitu kan? Kalau kita ngomong heal kan pikiran selalu ngarah ke sakit nih. Sakit ya. Kalau sekarang lagi marah COVID atau gimana, cuman kalau sekarang ini kan sepertinya bukan yang seperti itu, tapi mungkin Bunda bisa lebih jelasin. Iya, sekarang berhubungan dengan light worker kan, ini fokusnya ke sana ya. Nah, proses kenapa banyak orang mengarahkan untuk menyembuhkan diri kita, tentu bukan masalah COVID atau apa, tetapi lebih banyak ke proses batiniahnya. Itu kan tadi karena kita sudah pahami tubuh manusia itu ada dua, yaitu tubuh fisik dan tubuh energi. Secara light worker ini mengarah pada lebih ke proses batiniah. Nanti secara berfisik akan mengikuti dengan karakter yang mulai rendah hati, dia akan melayani dengan ikhlas ya. Sebenarnya prosesnya itu lebih banyak pada proses batin. Dan saya rasa dengan proses batin ini semakin rendah hati seseorang, dia tidak akan ingin mendapat cap atau pengakuan dari banyak orang bahwa saya itu light worker gitu. Nggak perlu koar-koar. Ya, semua dilakukan dengan proses keikhlasan dan paham mengapa saya melakukan semuanya gitu. Nah, proses light worker tadi melakukan healing atau penyembuhan itu lebih ke proses batiniah. Karena apa? Kita paham ya, dengan dua tubuh ini, tubuh fisik kalau dalam setiap reinkarnasi dia akan melebur kembali ya. Sedangkan jiwa tidak pernah mati. Semua rekaman dibawa dalam konsep jiwa dan akan tereinkarnasi dengan tubuh yang baru. Casingnya baru tapi jiwanya tidak baru. Nah, dari mereka akan menerima ini sebagai proses takdir atau karma yang harus diterima ya, terpeta dari proses reinkarnasi sebelumnya. Nah, dalam proses pembelajaran jiwa ternyata tidak semua jiwa itu mempunyai cahaya yang cukup kuat di dalam dirinya. Walaupun kita meyakini bahwa apapun yang menjadi ciptaan Tuhan selalu ada percikan cahaya Tuhan di dalamnya. Gitu. Jadi percikan di dalam tubuh manusia ada percikan cahaya Tuhan. Di dalam tubuh kucing yang kita bahas kemarin ada percikan cahaya Tuhan. Di dewa, dewi, penguasa, lautan, gunung dan semuanya ada percikan. Malaikat, jin, ada segala macam semua ada. Semua ada selama dia hidup. Ya, hidup dengan tubuh fisik maupun tubuh energi. Nah, kita kan dua nih, fisik dan energi, sedangkan mereka di tahapan spirit yang lain dia hanya punya satu tubuh saja, tubuh energi saja. Nah, dalam proses berevolusi jiwa ini tentunya tingkatan cahaya yang ada di dalam diri akan ikut mengikuti proses. Ada yang terlahir ya membawa sebagai percikan cahaya Tuhan. Kita sudah bahas di langkah awal mengenal jati diri, di sana ada 4 tahapan jiwa ya, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Tentu ini pun pengukuran ini berdasarkan kapasitas jiwanya, cahaya di dalam diri tersebut. Nah, mereka-mereka yang mempunyai baru bertumbuh, tentu tingkat kesadarannya belum cukup tinggi. Cahaya, percikan cahaya Tuhan ada,
tetapi masih diliputi dengan kegelapan. Kegelapan itu ada marah, kemudian iri, sombong, ya, kemudian ada ego, ya, kemudian ada, ya, banyaklah proses kegelapan itu karena karakternya belum terasah. Dia menjadi jiwa yang keras, ya, kemudian serakah dan sebagainya. Kegelapan inilah yang membuat cahaya dalam jiwa tersebut redup. Belum lagi ketika mereka menduakan Tuhannya, terikat dengan perjanjian makhluk ini, makhluk itu, makhluk segala macam, menganggap bahwa makhluk itu lebih dari semuanya. Akhirnya cahayanya semakin redup. Nah, proses terlahir, misi jiwa kita sebenarnya untuk membuat cahaya di dalam diri kita ini semakin bercahaya terang, melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses hidup kita, menyiapkan ruang di dalam diri kita untuk kekuatan Tuhan bersemayam. Lama-lama inilah yang dianggap sebagai orang suci. Ya, dia bercahaya terang. Oleh cahaya siapa? Cahaya Tuhan. Tentu mereka yang mampu di sini adalah yang sudah bertumbuh kesadarannya, melepas satu persatu kegelapan di dalam dirinya. Ya, jadi itu lebih ke arah proses batin itu sendiri. Ya kan sebenarnya kalau nggak, sebenarnya ini sebelumnya Bun, ini ada yang mulai nanya nih, saya belum nonton yang pertama. Sebenarnya diskusi ini walaupun belum nonton yang pertama bisa diikutin aja dulu. Iya, karena ini sudah dijelaskan. Ya, nanti tinggal nonton yang pertama untuk melengkapi kan gitu ya. Karena saya juga sudah merangkum dalam penjelasan saya yang tadi yang kita bahas kemarin. Ya, diikutin aja dulu, nanti silahkan habis selesai. Jangan nonton sekarang loh, nonton sekarang nanti malah yang ini kelewatan kan gitu. Oke. Ya. Nah sekarang kan kayak tadi tuh kegelapan yang menutupi cahaya bisa bersinar keluar. Itu ada, Bunda kan ada ngomong kayak marah, sedih, takut segala macam, iri, serakah. Itu sebenarnya di mana-mana, di kepercayaan manapun itu kan dibilang bahwa sesuatu yang harus dibersihkan. Ya, itu proses healing kita. Dibilang jangan menjadi orang yang serakah gitu. Iya. Cuman sekarang udah mulai agak kepleset sih Bun. Jadi jangan terlihat kalau serakah. Bisa aja. Kalau mau serakah sembunyi-sembunyi. Atau tangan orang lain disuruh berperan. Atau jangan terlihat kalau ini kan, gitu kan. Pencitraan. Ini zamannya sekarang kan. Iya, itu dah. Nah, ternyata kan dalam proses ini banyak yang berpikir bahwa mereka yang light walker tuh yang jadi hero man, orang yang superhero gitu. Kayaknya suci banget gitu. Suci banget. Kalau jalan bahkan ngambang kan. Kemana-mana pakai serba putih atau bahkan ya. Iya, tapi, itu dulu. Tapi nggak harus seperti itu kan. Nah, ya itu dah. Ini kan saya juga menceritakan dulu saya juga seperti itu karena ya lingkungan mengatakan itu yang memang sebagai light walker itu begitu. Tapi akhirnya kan berontak sendiri di dalam diri saya karena saya melihat bahkan komunitas yang begitu pun karakternya, rasa sombong, iri dan sebagainya masih banyak. Dan kebetulan saya clairvoyant, ya saya lihat enggak ada cahayanya tidak bercahaya terang tapi meredup. Nah, itu kan salah satu ukuran. Nah, oleh karena itulah saya mengamati bahwa tidak semua pekerja cahaya itu yang secara berfisik melengkapi dirinya dengan menyembuhkan dirinya terlebih dahulu sehingga mereka benar-benar bercahaya terang. Ya, untuk yang berurusan secara berfisik, ya itu sudah oke lah, light walker, pekerja yang membawa cahaya gitu, cahaya secara berfisik oke lah. Tetapi light walker sendiri kalau menurut saya ya rugi kalau hanya untuk mengurusi orang lain, tidak punya waktu untuk menjadikan dirinya cahaya. Jadi mereka pun pelayanannya tentu tidak ikhlas banget gitu loh. Jadi dia butuh mungkin nama baik, diakui dan sebagainya. Itu merusak daripada nilai proses pelayanannya. Padahal kalau itu diimbangi dengan batin yang bagus,
sip banget. Jadi walaupun yang dilakukan sama, dengan batin yang berbeda, hasilnya berbeda. Hasilnya akan berbeda. Karena apa? Proses kerja kita tidak melulu untuk apa yang kita dapat pada kehidupan saat ini, tapi itu akan dibawa pada proses reinkarnasi berikutnya. Jangan salah, mereka terlihat secara berfisik sudah membantu banyak orang, tapi mereka sendiri terjebak dalam kegelapan karena ada kesombongan, ya, ada kemudian mungkin selalu merendahkan orang lain karena orang lain tidak bisa bekerja seperti saya. Nah, itu kan karakter-karakter yang akan membelenggu, sifat-sifat kegelap ini masih membelenggu dalam dirinya, sehingga pada proses kelahiran berikutnya bukannya lebih bercahaya, malah lebih gelap lagi. Jadi bisa dibilang jangan semata-mata percaya pada mata, karena yang kelihatan bercahaya bisa aja gelap gulita. Bisa aja. Maksudnya yang bercahaya gelap gulita hitam, tubuhnya hitam? Bukan. Oh, maksudnya? Nggak, maksudnya yang kelihatannya gitu kan, nggak secara citranya seakan-akan bercahaya, tapi sebenarnya di dalamnya nggak gelap. ada cahaya yang memancarkan gitu ya. Nah itu jadi karena semua terukur, ya, jadi kan kita bisa melihatnya nanti kalau Bapak Ibu sudah belajar soul matter, Bapak Ibu bisa mengingat, oh ini memang mereka adalah pekerja cahaya, karena mereka membawa cahaya, membawa cinta dan kedamaian dimanapun mereka hadir, ya, meradiasi kan, dan kehalusan budi pekertinya, dia akan melayani dengan ikhlas tanpa embel-embel nama baik yang ini yang itu, dan tidak perlu orang tahu kalau dia melayani, ya layani saja dengan ikhlas gitu. Adakah Bu? Iya, mungkin Iya. ada yang bertanya lagi. Iya, ini sebenarnya ini coba nih Bun ya. Kan ada yang pendapat bahwa orang itu terlahir seperti kertas putih, nggak ada dosa segala macam. Berarti nggak ada kegelapan sama sekali. Ya, nggak bisa. Nah, tapi ada juga yang kok dari kecil kayaknya udah gimana, udah kebawa gampang marah segala macam. Ya itu berarti itu yang dibawa dari proses sebelumnya. Ya, karena sesungguhnya manusia kan lahir itu bukan masih bersih ya, udah bawa rekaman semua proses jiwanya yang terdahulu. Oke, sip. Pertanyaannya. Nah, dari sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya perlu bridging dikit lagi kan, ngomongin tentang yang perlu di healing tadi. Sebenarnya saya agak kaget gitu dengan jawaban dari Bunda yang ngomongin tentang proses iri, proses marah segala macam gitu. Karena dari buku-buku yang saya baca, kebanyakan ngomongin kegelapan yang harus di-heal itu adalah trauma masa lalu. Kalau trauma masa lalu tuh apakah sesuatu yang juga sesuatu yang bisa yang harus dibersihkan? mengurangi cahaya? Ya, bisa juga. Tapi trauma masa lalu juga berawal dari proses kegelapan di dalam diri, ya. Dan ya kalau trauma kan pasti dari apa yang dilakukan orang terhadap kita dan menimbulkan trauma. Kalau ini adalah dari karakter diri kita yang kegelapan tuh. Ya, semua agama meyakini memang kita harus berperang dengan diri kita sendiri untuk membebaskan kegelapan kita. Mereka sadar, semua sadar, tetapi proses aplikasinya seringkali tidak sesuai dengan teorinya. Ya, karena mereka tidak bisa mengukur apakah orang itu memang orang suci atau hanya penampakan luarnya saja, dalamnya busuk gitu. Ya, karena mereka nggak tahu, yang penting ikuti saja, berbuat baik. Tapi mereka lupa menghealing yang di dalam ini, proses batin. Secara kan banyak sekali nih orang yang secara berfisik baik sekali, ternyata begitu suatu saat tahu ternyata dia begini. Karena dia pencitraan tadi. Karena dia hanya ingin di luar terlihat baik, dalamnya dia belum selesai. Nah, sedangkan seorang light worker itu nggak perlu pencitraan,
Siapa saja bisa menjadi light worker karena ini bekerja dengan cahaya itu yang membawa terang di lingkungannya. Dia akan berbagi dengan semua orang karena dia penuh dengan cinta. Jadi semua orang yang penuh dengan cinta dan kedamaian, dialah light worker. Dia akan meradiasikan cinta dan kedamaian ini kepada lingkungannya, kepada dirinya dulu. Ya, lingkungannya, keluarga kecilnya, nggak usah muluk-muluk jadi light worker, ya. Kemudian lingkungan keluarga besarnya, kemudian rumahnya, dan mungkin seperti saat ini bumi kita ini yang lagi pada zaman peralihan ini, jadi ke zaman kegelapan ke proses cahaya ini sangat-sangat membutuhkan pekerja cahaya untuk membuat bumi ini bercahaya terang. Ya, jadi kenapa proses kalau saya terukur begitu banyak, begitu kita bisa online, ya, meditasi online, mulai online. Sebelumnya cahaya di bumi sangat redup. 2 poin saja antara 10 itu seperti kehendak Tuhan di muka bumi ini, cahaya. Tapi sebelumnya mulai 1 tahun belakang ini cahaya di bumi ini sangat redup, hanya 2 poin saja. Jadi begitu kita bekerja lebih keras untuk membawa cahaya dan mulai, ya, kalau kegelapan bumi ini pandemi termasuk juga bagian dari kegelapan yang mulai bergolak, ya. Kemudian kemarin gempa-gempa terus bergoyang-goyang, itu juga bagian proses tersebut. Kenapa? Itu menimbulkan kecemasan, ketakutan, ya, dan membuat tidak nyaman, cahayanya tidak berpendar. Oleh karena itu begitu kita melakukan online, berjalan, berupaya membawa banyak orang menuju cahaya, ya, jangan salah, itu sederhana meditasi online hari Rabu, tapi kalau terukur maka saat ini cahaya di bumi ini udah lebih kuat daripada sebelumnya. Ya, sudah mulai bergerak ke 5 poin, ya. Berarti kan tanpa disadari Bapak Ibu menjadi seorang pekerja cahaya. Dengan mengikuti tuntunan daripada meditasi online, kita membersihkan diri kita, healing diri kita, menjaga kedamaian di dalam diri kita, menjaga cahaya di dalam diri kita dengan terhubung dengan sang sumber cahaya. Ini membantu diri kita untuk lebih baik, dan tidak cukup untuk diri kita meradiasikan ke lingkungan. Dan kalau banyak sekali, karena terukur untuk meditasi online kurang lebih ada 3.000 orang lebih, ya, setiap meditasi, maka itu pun menebar cahaya tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi di beberapa tempat. Dan kemarin terbukti juga ketika kita tidak bersama-sama melakukan meditasi selama 1 bulan, cahayanya juga mulai berkurang sedikit. Nah, itu kan terukur. Kalau terukur, kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari proses mengamati, dan di situ kita akan tahu perubahan sebelum dan sesudah. Jadi disinilah peran kita mengubah diri kita menjadi cahaya terlebih dahulu, dan tentunya terhubung dengan sang sumber. Karena ya beberapa mengatakan pada saya, apakah kalau saya terhubung bukan kepada Tuhan, cahaya di dalam diri saya mau besar? Ya, tergantung kan. Listrik kalau sumbernya besar, ya kita bisa menerangi lebih banyak tempat. Mau pakai baterai 9 volt sama pakai aki sama pakai genset sama ya beda-beda kan? Ya beda-beda, itu maksudnya. Ya, tetap kita logikanya bisa kok kita logikakan. Jadi kenapa Tuhan mengatakan jangan menduakan Tuhan, jangan menduakanku, karena inilah sang sumber. Tapi kita banyak, manusia terlalu kreatif dengan keinginannya. Mau nyumber ke sana, kok nyumber sih?
ngambil sumber dari sana. Ini- Nyumber ya. Ini ada hubungan sama pembelajaran yang diskusi kita yang waktu channeling itu ya. Ya sama. Nah, jadi ya kayak tadi Bunda bilang, manusia terlalu kreatif, merasa kayaknya saya dengan cahaya saya sendiri kurang nih. Ya udah, saya cari cahaya-cahaya yang lain. Ya, channeling dengan cahaya yang lain. Ini sebenarnya satu hal yang sama sih. Kalau kita mau beberapa mereka mengatakan, ya ini saya jadi ingat, beberapa mengatakan, oh saya kan sebagai pekerja cahaya, karena saya membantu, saya channeling sama yang lain supaya dapat informasi dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Ya, Banyak itu. banyak yang mengatakan itu orang suci sudah bisa memberikan ini begitu. Tapi kembali itu kan menurut mereka terukur dibandingkan. Ini kan frame-nya ada perbandingan antara terhubung dengan sang sumber Tuhan atau sumber yang lain. Kapasitasnya apa? Kebenarannya bagaimana? Nah, di sini kan kita kalau kemarin mungkin anggu-anggu aja, mengikuti saja. Tapi kalau di soul ini dengan metode soul meter nggak boleh percaya begitu saja. Ukur perubahannya. Oh, kalau dengan ini berapa, dengan ini berapa. Jadi semua tidak merasa benar. Banyak orang baru merasa benar karena yang digunakan sebagai alat pengukuran adalah dirinya sendiri. Iya. Padahal di luar sana kan masih banyak. Jadi perlu range antara 0 sampai 10. 10 itu cahaya Tuhan. 0 itu yang baru percikan yang diberi Tuhan, modal awal sebagai manusia. Sudah seberapakah kita mampu membersihkan batin kita sehingga cahaya Tuhan itu memasuki diri kita? Ini yang penting, ini healingnya. Proses healing diri kita itu ya dari kegelapan yang kita miliki, hasil dari karma yang kita tanam, kan pasti kita tuai. Kamu berbuat baik apa buruk? Apakah setiap kehidupan kamu berbuat baik? Ada perbuatan buruknya enggak? Kalau ada buruk ya otomatis gelap. Kan gitu. Disinilah selapis demi selapis kita memperbaiki diri kita, kita membawa terang Tuhan, dan secara otomatis karakter kita akan lebih lembut, penuh cinta dan kedamaian. Sehingga kita akan lebih peduli dengan sesama kita. Kita akan berbagi dengan banyak orang. Tidak menunggu ada niatan di balik. Ya, di balik sesuatu perbuatan baik kan belum tentu niatnya baik kan gitu. Tapi kalau dia bekerja cahaya otomatis kok dia akan membawa orang-orang di sekelilingnya nyaman, ya. Dia akan membawa kedamaian dalam lingkungannya. Ya, jadi saya sangat bersyukur kepada Bapak Ibu yang mengikuti meditasi online ya, terutama karena mereka tanpa disadari bekerja dengan cahaya membawa bumi ini lebih bercahaya, apalagi kondisi saat ini. Ini sangat dibutuhkan. Karena dengan lebih banyak cahaya di muka bumi, semua permasalahan di bumi ini akan sedikit demi sedikit dapat terselesaikan, terutama pandemi ini, COVID. Ya, jadi jadikanlah diri kita sebagai cahaya. Mari luangkan waktu untuk merenung, membersihkan kegelapan batin kita, dan setelah itu mari kita bersama-sama membuat cahaya yang lebih besar di muka bumi. Nah, untuk mereka yang sudah sampai tahapan soul meter, tentu powernya lebih gede dong, ya, karena sudah dipahami dan mereka terus menyelesaikan PR masing-masing, nanam ATM yang lebih banyak, tabungan masing-masing, sehingga tentu cahayanya akan lebih kuat. Jadi tanpa disadari dengan proses meditasi hari Rabu itu, satu adalah proses healing ya, yang mereka akan mengurai kegelapan yang ada. Dan karena kegelapannya itu semakin terurai, berarti cahaya yang bisa masuk akan jauh lebih besar, ya. Dan akhirnya mereka menjadi cahaya bagi dirinya dan sekitarnya. Ini ada pertanyaan Bunda dari Evi Kusuma. Ya. Bagaimana mengetahui kalau kita telah dipenuhi dengan cahaya? Karena sejatinya manusia akan sulit menilai dirinya sendiri daripada menilai orang lain.
Ya. Untuk seseorang yang telah dipenuhi oleh cahaya Tuhan, ya, tentu ya kalau bagi yang mereka clairvoyant ya dia bisa melihat aura orang tersebut bercahaya terang. Tapi kan nggak semua clairvoyant. Ya, nggak semua clairvoyant, tapi kalau nanti belajar semua bisa melihat karena itu sesuatu yang sebenarnya kita kan makhluk spirit ya, energi. Jadi kita juga sebenarnya mudah asal tuntunannya ada kan gitu. Kemudian kalau dilihat dari proses karakter, sebenarnya sih akan lebih nampak pada karakter. Karakter tersebut lembut ya, kemudian dia welas asih, penuh dengan cinta kasih. Kemudian dia bertoleransi ya, selalu berkesadaran ya, ingin berbagi, dan itu bagian dari karakter yang sudah lembut dan dia tidak ingin menonjolkan diri ya, karena dia sudah punya kerendahan hati. Nah, itu dari sisi karakter bisa nampak, dan juga mereka akan cenderung lebih mudah melayani, ikhlas ya. Jadi tidak menunggu disuruh tolong bantu orang ini lagi gini, dia sudah bergerak gitu. Ya, jadi ada inisiatif untuk berbagi. Itu yang paling sering nampak sih dari proses karakter, bahwa mereka telah mulai cahaya di dalam dirinya mereka bercahaya lebih terang. Kemudian setelah tingkatan itu ya lebih bijaksana, memilih mana yang benar, mana yang salah. Itu sebenarnya untuk mempunyai karakter yang baik, dia harus bijaksana. Apakah ini saya lakukan? Oh, kalau nanti dampaknya buruk, ya jangan dilakukan. Dia belajar bijaksana. Nah, di Soul ini kan mengarahkan orang untuk berlatih lebih bijaksana, karena mereka tahu mana yang salah, mana yang baik. Dengan Soul Matter, mereka bisa mengetahui kebenaran itu. Dan dia juga tahu kekurangan dirinya, kan gitu, tahu. Ya, kalau tadi perlu lihat dari keseluruhan, mengamati, wah karakternya dia gimana, butuh waktu kan. Tapi kalau dengan Soul Matter ya kita sudah tahu, oh cahaya di dalam diri orang ini besar, berarti saya harus mengikuti apa yang dia bisa, mengikuti apa yang dia berikan, karena pasti mengarah ke hal kebaikan. Wah cahayanya ini kecil tapi omongnya wah gitu, oh berarti dia hanya itu tadi pencitraan aja, di luarnya begini, di dalamnya berbeda. Sedikit ya, udah Oke, ini sedikit tanya sih Bun, dari statement Bunda yang tadi langsung ada yang komen Bunda, dari Esther. Hah, kita bisa belajar clairvoyant Bunda? Nah, ini bikin pertanyaan lagi Bunda. Satu, apakah kita bisa belajar clairvoyant? Yang kedua, banyak yang malah takut nanti, waduh saya jadi nanti kalau semakin bersih segala macam bisa ngelihat macam-macam, nanti lagi jalan sendiri tiba-tiba ngelihat yang lain apa gimana tuh, gimana Bun? Apakah pasti ke arah sana atau gimana? Tidak pasti ke arah sana, maksudnya nanti kalau belajar energi terus nanti bisa lihat ke sana ke sini begitu ya, huka-huka dan banyak hal, bukan, karena bukan itu tujuannya. Ya, dengan proses clairvoyant oke lah kalau diniatkan dan mau, dan memang itu terbuka, kenapa tidak? Karena semakin tinggi proses pemahaman ini juga akan cakra-cakra kita akan terbuka. Tapi selama saya pelajari ini, ternyata itu tergantung niatan kita kok. Ya, kalau saya seperti saat ini saya mengatakan, oh saya tidak mengaktifkan clairvoyant saya dengan melihat, karena itu akan membuat ego saya ya tidak istilahnya ikut terpacu ya. Mending saya menggunakan kepekaan dengan energi saya, karena itu pasti. Kalau clairvoyant nanti saya ego, bisa-bisa penterjemahan dari apa yang saya lihat bisa bukan suatu kebenaran ya. Tapi dengan metode Soul Matter ini kita sudah benar-benar menetralkan diri dulu,
berserah kepada Tuhan sehingga tidak ada keinginan, tidak ada keterikatan, sehingga saya bisa paham kebenaran yang sesungguhnya. Oke. Berarti kita dalam satu halaman yang sama ya, on the same page ya. Kalau kita nggak akan bukan berarti jadi light worker tuh harus clairvoyant. Akan clairvoyant, bisa ngelihat segala macam gitu. Padahal ya contoh saya ya itu tadi. Jadi light worker itu sederhana. Ketika kita bisa healing tadi dengan meditasi online, membersihkan, kemudian membiarkan kekuatan cahaya Tuhan memasuki diri kita lebih banyak, dan kita mulai meradiasikan ke semua orang, semua makhluk. Kalau belum bisa jauh-jauh radiasinya, ya radiasi yang paling dekat aja, keluarga dulu. Tapi kan dia juga sebagai pekerja cahaya, memberikan cahaya atau terang kepada keluarganya. Dan disinilah saya melihat banyak orang bertumbuh ke arah lebih baik, kan upgrade terus ya. Upgrade itu fungsinya apa? Membersihkan lapisan yang gelap, membuat cahaya lebih besar lagi, powernya kuat lagi, semakin kuat, karena power yang tertinggi adalah power Tuhan. Padahal energinya semakin halus ya. Jadi semakin kita bersih dari kegelapan, energi kita akan semakin halus, power kita semakin kuat. Nah, semakin kuat fungsinya apa? Semakin kuat meradiasikan energi ke seluruh lingkungan kita. Semakin kuat jangkauan energi yang bisa kita pancarkan. Ya memang sih beberapa orang mengatakan, ya biarlah saya meradiasikan cinta kepada semua orang, semua makhluk di dunia ini. Harapannya seperti itu. Tapi kemampuannya seberapa? Kalau kita nggak ada cinta, nggak ada cahaya Tuhan di dalam diri kita, mampukah kita meradiasikan cinta atau cahaya ke luar? Paling cuma segini saja. Nah, segitu saja. Sedikit aja. Karena masih gelap. Ya segitu aja. Walaupun doanya mungkin lebay lah. Wah, merasa saya sudah meradiasikan cahaya cinta kepada semua orang. Tapi karena gelap ya segitu saja. Maksudnya ukurannya radiasinya sekian. Nah, untuk itulah semakin bersih batin. Apalagi dari ya trauma atau apa, bisa legowo, bisa ikhlas. Radiasinya mungkin sudah berapa meter itu, 5 meter, 6 meter ya atau lebih. Nanti semakin dia bercahaya lagi, cakra spiritualnya terbuka, mungkin sudah kiloan, ya mungkin lebih lagi. Nah, di situ sebenarnya semua terukur Bapak Ibu, sehingga kita akan menyadari siapa sih diri saya. Tidak merasa berlebihan, terlalu heboh, lebay, dan tidak mengkerdilkan diri bahwa saya selalu buruk dan sebagainya. Tapi dengan memahami jati diri, akhirnya saya ini ya sebagai diri saya, apa adanya. Kalau kita gelap, kotor, kita paham dan kita mengupas, membersihkannya. Kalau kita bercahaya ya terima kasih. Upaya ini tidak mengecewakan. Ada upaya, ada hasil, dan hasilnya ya kita mampu menjadi light worker yang akhirnya bermanfaat bagi banyak orang. Ya, manfaat kalau tadi berfisik, oke, dengan berdonasi, ya, secara berfisik lah, melayani, pergi ke orang-orang yang sakit, mendoakan dan sebagainya. Tapi secara energi dinyatakan bahwa ketika orang itu dikatakan sebagai orang suci, maka di mana dia berpijak, cahaya itu akan meradiasi kepada banyak orang dan mengubah energi tempat tersebut menjadi lebih baik. Ya, apalagi yang belajar Feng Shui ya, satu aja napak saja, maka energi di tempat tersebut berubah. Nah, itu yang banyak kita baca di kitab-kitab. Ya, jadi nggak perlu kelihatan bercahaya kalau memang dia menjadi saluran Tuhan untuk cahaya, maka dimanapun mereka berada akan mampu meradiasi dan mengubah energi tempat tersebut menjadi lebih
bersih, lebih penuh cinta, lebih penuh kedamaian. Oke. Nah, jadi keinget itu ada satu di buku itu. Di buku mohon maaf saya lupa judul bukunya apa. Dia bilang gini, jangan berpikir bahwa light worker itu adalah seseorang yang super banget gitu. Karena ada beberapa orang mungkin di circle kalian yang begitu ketemu rasanya adem, begitu ketemu rasanya nyaman banget, begitu ketemu sepertinya masalah tuh gampang terpecahkan. Mereka lah light worker yang sebenarnya. Itu setuju, itulah sebenarnya. Itu disebutkan di sana bahwa saya menyebut itu sebagai activated light worker gitu. Kalau di buku itu dikasih istilah seperti itu. Ya itu karena berarti kan balik lagi ya, kalau Bunda kan selalu bilang apa yang ada di dalam diri itu terpancar keluar. Kalau di dalamnya banyak gelapnya, yang terpancar adalah gelap. Maka orang-orang sekitar belum tentu akan merasa nyaman. Kalau misalnya kegelapan itu sedikit demi sedikit dibersihkan, cahayanya keluar lebih banyak dan orang di sekitarnya akan merasa nyaman. Oke. By the way, tadi Bunda ngomong tentang proses hubungannya light worker sama bahwa meditasi online itu adalah proses yang sebenarnya perlahan menghealing kita. Langsung ada yang komen Bunda, meditasi online sama Bunda bisa tiap hari nggak? Ya, online-nya sih, live-nya sih pada hari Rabu, ya kan? Tapi kalau mau diakses atau dilakukan setiap hari, boleh-boleh saja. Bahkan kita yang sudah ikut workshop soulmeter ya harus meditasi setiap hari. Nah, di YouTube kan banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ada loh yang cerita sama saya, Bunda, saya hari Rabu saya ikut meditasi online-nya. Dan itu ngena banget karena itu memang kebutuhan saya, karena masalahnya pas gitu. Akhirnya saya nggak mau menyiakan waktu karena saya tahu tumpukan kegelapan dalam diri saya untuk bidang tersebut sangat banyak. Dan saya akhirnya memutuskan menggunakan meditasi tersebut setiap hari sampai muncul meditasi online berikutnya di hari Rabu. Jadi selama 1 minggu saya membersihkan dengan satu topik. Ya kan kalau meditasi online kan terus berubah. Satu topik sampai saya benar-benar yakin bahwa di dalam diri saya, batin saya sudah benar-benar damai dengan masalah tersebut. Dan saya lihat, saya ukur, dan saya tidak percaya begitu saja. Ya kalau dia ngomong benar sama saya ukur, oh kebenarannya ada, oh dia melakukan, perubahannya terukur dengan baik. Dan itu berubah, bisa dilakukan setiap hari. Oke, jadi itu adalah proses ada yang mungkin Bunda tidak bisa tiap hari live. Nah, kalau Bunda tiap hari live habis juga waktunya Bunda ya. Ya kan, tapi kita bisa gunakan itu di di tiap hari aja gitu. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Moira ST. Apakah setiap orang mesti menjadi light worker? Ya. Light worker yang bagaimana? Ya, kalau yang harus melayani banyak orang sampai dia meninggalkan keluarga dan sebagainya, saya bilang tidak harus seperti itu. Tapi kalau light worker yang membersihkan batinnya, menjadikan dirinya sebagai cahaya dan akhirnya dia meradiasikan pada banyak orang, tentu tahap demi tahap akan membuat batinnya indah, ya, penuh dengan keindahan. Nah, light work, kalau yang ini saya rasa setiap jiwa wajib menjadi light worker. Karena apa? Itu sebenarnya misi jiwa Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa kembali pulang. Karena tanpa Bapak Ibu menjadikan diri sebagai saluran cahaya Tuhan, jiwa Bapak Ibu akan kebingungan karena tidak tahu kemana tujuan akhir. Bahwa sesungguhnya jiwa kita harus menyatu dengan kekuatan Tuhan, kembali pulang. Ya, itu sebenarnya. Tapi banyak orang hanya mengejar menjadi orang suci tanpa benar-benar suci batinnya.
Karena penampakannya dengan menjadi orang suci, dia adalah light worker yang akan dihargai oleh banyak orang. Tapi sejatinya ukuran sebagai light worker bukan karena apa yang dinamai oleh manusia atau apa yang diakui oleh manusia, tapi sesuatu yang akan dinilai atau diakui oleh Tuhan. Yaitu kenapa? Karena Tuhan aja mau hadir di dalam diri kita dalam bentuk cahaya Tuhan. Ya, berarti kita sudah menyiapkan ruang di dalam diri kita dengan kebersihan batin kita, karakter yang lebih baik, jiwa yang lebih damai, jiwa yang lebih tenang, jiwa yang ikhlas dan berserah hanya kepada Tuhan. Dia sudah mencari jalan untuk pulang. Karena tahu tujuan pasti pulang itu ya menuju Tuhan. Tidak lagi terikat dengan duniawi. Ya, jadi proses pulang itu dia sudah paham. Dan tentunya dia pun setelah paham, mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dia pun akan ikhlas menjadi saluran cahaya Tuhan untuk membantu jiwa-jiwa lain lebih bercahaya lagi. Dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas itu ya oke. Saya akan membantu begini, memberi solusi, berbagi dan semuanya. Ya, dengan proses itu, maka ya dia akan memahami dan bersyukur betapa Tuhan mencintai kita sebenarnya. Tapi perlu upaya untuk menjadikan diri kita sebagai light worker bagi Tuhan. Untuk diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga ingat untuk bumi ini. Jadi proses light worker sebaiknya dijalanin sama setiap orang. Tapi ya memulai dengan dirinya sendiri ya, kayak tadi Bunda bilang ya, proses healing diri sendiri, bersihin di dalam, nanti semakin lama cahayanya akan bisa membantu menerangi orang-orang sekitarnya, lama-lama ya bisa sampai lingkungan dan semakin besar, semakin besar sampai radiasinya memang mampu melingkupi bumi ini. Ya. Dan kalaupun dikerjain rame-rame kan, walaupun cahayanya nggak sampai sebumi, tapi di tiap tempat itu ada gitu kan, cahaya. akhirnya banyak yang akan terpengaruhi. Iya, makanya kenapa saya sangat bersyukur dengan proses pandemi. Harus ada yang bisa mensyukurinya kan, karena ini memang harus terjadi dan kita tidak bisa menghindar. Tapi dari proses ini manusia banyak yang belajar. Yang biasanya hanya melihat keluar, begitu ada pandemi, karena bisa kemana-mana nih, harus di rumah, buka-buka YouTube. Akhirnya mereka mengisi dirinya, menghealing dirinya, dan mereka pun mulai meradiasikan cahaya. Ya, dengan meditasi online, saya sangat bersyukur juga. Kita juga punya kesempatan ya, Dr. Asto. Akhirnya yang orang dulu meditasi selalu offline hanya di center, soul center, sekarang bisa di mana semua orang bisa mengikutinya. Dan saya sangat bersyukur karena dengan proses ini banyak orang menjadi cahaya. Dan Pak disadari Bapak Ibu juga mempunyai sumbangsaran, sumbangsih yang menanam karma baik untuk menjadikan diri saluran cahaya Tuhan untuk lingkungan dan juga diri kita sendiri, lingkungan dan juga bumi ini. Oke. Nah ini saya boleh agak mundur sedikit ya Bunda. Apa maksudnya bahas yang tadi, statement Bunda yang tadi. Seorang yang akan bertumbuh menjadi seorang light worker yang bisa memancarkan cahaya, dia akan mulai menjadi lebih adem, lebih tenang, lebih bijaksana, tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus ini ada yang bilang, tadi Bunda juga sempat ngomong tentang proses clairvoyant. Clairvoyant itu kan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Terus nih ada, mungkin sepertinya beliau adalah seorang clairvoyant, bertanya Bunda. Jadi pada saat muncul kemampuan clairvoyant ataupun kemampuan lain, harus tetap waspada terhadap peningkatan ego ya Bunda. Oh iya, benar. Saat tidak diiringi kesadaran kita untuk terus memurnikan batin dan terhubung Tuhan. Betul sekali. Nah, beliau bilang seperti itu. Terus ada lagi yang nanya nih. Itu udah benar, udah setuju ya? Setuju ya. Oke. Terus ada lagi yang nanya. Jadi
ego itu sebenarnya harus diselesaikan atau dihilangkan, atau kita harus jaga? Karena ada pendapat yang bilang kalau kita nggak punya ego, kita nggak bisa tahu mana benar mana salah. Nah, itu ya kan sekarang tergantung pada persepsi ya, sudut pandang kita ego yang bagaimana. Saya pernah juga dikomplain, ya ego itu enggak boleh dihapuskan, tetap harus punya, kalau enggak kita akan dijajah gitu. Maksudnya oke lah, mungkin orang punya persepsi masing-masing untuk proses ini, bahwa sebenarnya yang harus dikontrol, dipahami sebenarnya dikontrol, dipahami ya ego yang menimbulkan dampak yang negatif. Ya, kalau yang positif misalkan hanya untuk proses dia untuk mengafirmasi harus kuat dan sebagainya, oke, bisa. Tapi kalau yang negatif mulai menimbulkan dampak negatif, nah ini yang perlu diwaspadai. Karena dengan ego yang terus bertumbuh, bisa sombong, bisa segala macam. Ya, jadi kita mulai untuk ngerem, mulai untuk mengontrol, ngerem, dan mulai memahami kenapa harus dilakukan, kenapa tidak, kan gitu. Self-talknya tetap. Dari situlah kita berlatih untuk bijaksana. Sebenarnya peran ego ini juga bagus untuk membuat kita bijaksana, karena manusia tidak ada yang lepas dari ego. Ya, karena itu memang sifat manusia ya, dari proses bertahan hidup dan semuanya kan itu harus dibekali dengan tersebut. Tapi orang yang bijaksana, dia tidak akan membiarkan egonya yang menguasai dirinya, tapi dia mulai mengontrol dan memahami. Ya, dengan proses ego muncul, dia sudah tahu, oh ini ego saya, mulai rendah hati lagi, dan mulai melihat mana yang baik, mana yang buruk untuk dilakukan. Oke. Jadi ya balik lagi ya, kadang-kadang orang bingung antara ego dan semangat juang, mungkin itu ya. Ego dan kemauan untuk bertahan hidup seperti itu ya. Ya balik lagi ke definisi masing-masing. Cuman ya kalau tidak terkontrol, tidak itu malah bisa membuat kita tidak netral, yang akhirnya bablas. Iya benar. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Lia Siti Kalia. Bunda mohon penjelasannya dengan lebih banyak. Kita menyadari bahwa kita adalah cahaya atau kepanjangan tangan Tuhan, maka lebih banyak energi yang kita miliki. Ya, sebagai cahaya, energi kita akan semakin banyak. Ya, jadi gini, dalam konsep energi ya, ini sebenarnya workshop sih. Ada pembelajarannya di sana lebih dalam, tapi kita ambil aja dari proses cahaya. Dia kan menjadikan diri cahaya. Ada 3 kemahakuasaan Tuhan yang bisa kita akses. Sebenarnya pada meditasi online kan sudah selalu saya tekankan, yaitu cahaya Tuhan, pertama cahaya, cinta, dan energi Tuhan, atau disebut dengan Trinitas. Ini juga bisa, karena masing-masing agama pasti punya ini gitu ya. Yang bisa sebenarnya itu adalah kemahakuasaan Tuhan yang bisa diterima dengan berfisik. Kalau cuma energi aja bisa mungkin banyak ya, tapi karena tubuh kita terbatas, ada tubuh fisik, maka 3 hal tersebut. Nah, yang pertama kita turunkan itu cahaya Tuhan, karena cahaya itu yang paling awal ya, proses dapat kita terima. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah ada cahaya Tuhan, sejenis menarik sejenis. Diciptakan dengan roh, Atman, itu adalah percikan cahaya Tuhan. Oleh karena itu diturunkan. Nah, kalau cahaya Tuhan di dalam diri kita kecil, power kita akan kecil juga. Ya, powernya kecil. Karena apa? Masih ditutup dengan kegelapan. Energi Tuhan tidak bisa masuk. Cinta Tuhan juga belum maksimal. Begitu dia terus membersihkan dirinya, ya, batinnya, kolbunya bersih, maka cahaya ini akan semakin bercahaya, semakin luas. Dan disinilah cinta Tuhan akan bisa memasuki tubuh kita lebih banyak, dan otomatis power energi Tuhan juga akan mengalir lebih banyak lagi. Jadi ini kenapa yang pertama itu cahaya. Ya, cahaya harus dibersihkan dari kegelapan agar cinta Tuhan memasuki tubuh kita banyak, dan semakin banyak cinta Tuhan maka powernya akan semakin besar. Nah, ini proses batin atau kolbu harus
bersih sehingga energi Tuhan masuk lebih banyak. Inilah membuat seseorang mampu meradiasikan cahaya cinta, energi lebih luas lagi. Ada ya jawabannya ya. Ya, ini ada yang nanya juga kan. Beliau dari Dewi Bogor. Selamat malam Bunda, semakin tinggi level kesadaran seseorang, maka makin adem vibrasinya. Apakah ini sama dengan level of consciousness penelitian David R. Hawkins? Jadi ya sebenarnya apa ya, cara orang untuk mencari informasi itu kan beda-beda karena realitanya beda-beda. Emang ada satu tokoh yaitu David R. Hawkins yang dia melakukan penelitian dan melihat bahwa oh ya memang kalau orang semakin tenang frekuensinya akan lebih baik. Itu penelitian. Kalau kita dengan soul menggunakan energi, hal yang berbeda. Ya, dasar energi sebagai pengukuran. Ya, jadi sebenarnya ya semua akan mengarah pada seperti itu, tapi yang ini dengan ya metode pengukurannya yang berbeda. Kalau kita langsung pada realitanya. Ya, mungkin ini kayak ini Bunda ya, kayak diskusi kita sama Kiaf waktu itu ya, dan realita ya. Jadi banyak jalan sebenarnya. Iya. Cuman semuanya kan kalau semakin didalami akan menuju pada satu titik yang sama, yaitu semakin halus semakin. Iya, kalau di situ kan masih dari kesadaran yang terlihat dari yang berfisik ya, ditandai dengan perubahan kayaknya. Nah, beberapa kan saya temui, saya sudah merasa penuh cinta, baru merasa. Kalau diukur dengan radiasinya, wah ini pendemannya banyak sekali. Jadi itu secara teoritis bisa diterima sebagai logika. Tapi secara energi tetap ada upaya untuk benar-benar realitas secara energi benar-benar dipenuhi gitu. Kalau cinta ya penuh dengan cinta, bukan dengan emosi yang kita tutup-tutupi. Ya, jadi baru merasakan gitu. Ya, ada banyak cara kok. Cuman ya ini satu cara yang emang kita dalamin dan sangat membantu. Prosesnya lebih simpel. Benar. Ya, tetap yang mana aja juga bisa boleh dipakai. Oke, saya mau balik lagi dikit tentang proses kegelapan yang ada dalam diri. Tadi Bunda udah ngomong proses marah, iri segala macam. Dan itu rekamannya kita bawa dari sebelum-sebelumnya. Ada yang lahir-lahir tiba-tiba udah bawa marah banyak. Ada yang lahir-lahir tiba-tiba bawa iri banyak segala macam, tergantung dari proses yang ada di reinkarnasi sebelumnya. Ada yang nanya dari Hansen, mungkin kata-katanya nggak ini, cuma dia bilang gimana kita bisa nyelesain kalau kita tuh lupa terus gitu, kita aja nggak ingat apa yang dulu kita lakukan. Iyalah kalau kita lahir terus ingat semua malah berapi. Syukur itu mau meninggal katanya minum teh biar lupa ingatan. Berasa film Korea. Tapi saya bersyukur loh Tuhan membuat kita tidak mengingat. Ya, orang saya aja serem kalau saya tiba-tiba saya ingat, dia kok dulu begini ya begitu. Ya, itu yang seperti diskusi kita tuh waktu di pojokan. Yang serem loh lihat, aku lihat dia di reinkarnasi dulu ternyata dia begini begitu. Nah, itu kan lebih serem lagi, lebih enak seperti kita nggak ingat gitu. Tapi gimana caranya supaya kita paham dengan apa yang kita miliki? Ya ini mengenal jati diri itu penting ya, membaca diri kita. Yaitu tentu nanti ujung-ujungnya ya belajar di energi, jadi kita bisa mengukur radiasi apa yang kita miliki, yaitu mengingat diri kita. Ya, jadi nanti Hansen belajar soul meter ya. Jadi bisa tahu saya dulu begini, saya gini, seperti itu. Ya. Dan berarti bisa dibilang kita ya kayak kita disuruh untuk move on dari hal-hal yang dulu sudah kita lakuin. Iya. Tapi ternyata move on itu nggak cukup hanya dengan lupa. Iya, benar. Maksudnya kayak kalau di beberapa kebudayaan dibilang kan, dihapus nih memorinya, disuruh minum teh segala macam kan gitu kan. Dibilang itu untuk lupa.
Tapi ternyata walaupun kita lupa, tetap aja hal-hal yang dulu kita perbuat tuh kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Benar, karena kita punya rekamannya yang harus kita pertanggungjawabkan sebelum kita kembali pulang. Nah, kalau kita aja lupa, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menyelesaikan hal-hal tersebut? Iya, itu dah. Jadi ada yang ya nih satu Pak Madi Sugianti, Ibu ya. Bunda, untuk membersihkan kegelapan apakah harus dengan meditasi apa boleh dengan kesadaran perbuatan yang baik? Nah, maunya bawa ke sana, cuman Bunda udah nangkep ya sudah lanjut ya. Itu kan jadi proses lupa. Terus gimana caranya untuk sekarang kan gitu? Ya seperti ini. Boleh dengan kesadaran perbuatan yang baik, boleh berbuat baik, bagus. Tapi berbuat baik tanpa benar-benar menyelesaikan proses batin kan namanya masih di bawah gelapnya, kan gitu. Ya kalau proses meditasinya meditasi apa lagi? Mau meditasi fokus pada satu titik atau meditasi apa saja boleh-boleh saja. Banyak sekali mau meditasi. Ada yang tarik napas, hembuskan dan sebagainya. Ini nemu yang paling unik Bunda. Apa? Ya nggak tahu sih. Ada di satu artikel gitu. Dia bilang untuk menjadi seorang light worker itu perlu meditasi. Setidaknya harus connect sama sumber sehari sekali. Ya, Setuju? sumber apa? Dia bilang sumber cahaya. Okay. Dia melakukan proses meditasinya dengan cara menyetel suara kipas atau suara mesin cuci dan memfokuskan diri pada suara kipas atau mesin cuci itu. Boleh aja. Saya tidak menghakimi opini tersebut. Ya boleh saja, menurut dia itu yang terjalan terbaik. Kenapa tidak? Ya, makanya. Banyak jalan menuju Roma. Boleh-boleh saja. Nah, di sini kan saya mengarahkan supaya tidak pada bingung seperti itu kan gitu. Coba kalau semua disuruh meditasi begitu, ya sampai kapan kan gitu. Iya, maksudnya saya cuma memperjelas yang tadi Bunda bilang, tergantung meditasinya seperti apa. Itu kan bertanya tuh, meditasi yang kayak apa? Yang saya tadi katakan adalah meditasi soul reflection, ya, yang ada proses melepaskan kegelapan secara energi. Mungkin Bapak Ibu tidak merasa ya, karena ya belum ada dasar pemahaman energi. Jadi alangkah baik kalau Bapak Ibu belajar. Ini kan bisa dipelajari. Rugi nggak belajar kalau dalam kehidupan ini kita tidak mengenal sampai tahapan energi, tidak mengenal diri kita, ya taunya fisik aja. Padahal realita kita dengan energi sangat luas, luar biasa. Bahkan Tuhan sendiri dalam bentuk energi. Jadi kenapa manusia itu harus belajar energi? Supaya mereka lebih mengenal Tuhannya, tahu dirinya bagian dari tubuh energi, dan menyelaraskan energi ini dengan kekuatan Tuhan. Ya. Dipikir-pikir ya Bun ya. Proses energi yang nggak terbatas ruang dan waktu kan itu ya. Itu sebenarnya tanpa disadari udah kita lakuin loh dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, makanya saya sering gregetan bukan gimana. Mereka itu sudah menerapkan sehari-hari, ritualnya sudah bagian dari proses energi kan gitu. Tapi mereka belum kesadarannya masih terbatas di ruang terbatas ini dengan berfisik ya. Jadi begitu saya ajak mereka paham dengan energi, akhirnya mereka lebih paham dengan proses hidup dan dapat memaknai hidup ini dengan lebih baik. Bahwa itu bukan sekedar saja. Ya, contoh kayak gini Bun. Ini saya ambil contoh dikit. Kalau ada orang saudara atau teman yang sakit, kita kan doain dari rumah aja dong. Ya cepat sembuh ya ini. Gak harus datang, gak harus ketemuan terus doain di sampingnya enggak dong? Enggak, karena energi tidak ada batas ruang dan waktu. Ya itu prosesnya seperti itu. Ya, jadi balik lagi proses light worker mengisi diri dengan cahaya dengan melepas kegelapan yang ada dalam diri, dan proses melepas kegelapan itu sudah mulai dipahami banyak orang. Dan untuk proses melepas kegelapan ini banyak yang bilang yang penting kamu sadari kegelapan itu apa, dan setiap hari saya bilang saya lepaskan kegelapan ini.
Nggak bisanya begitu. Karena untuk melepaskan kegelapan perlu power. Ya. Proses healing itu energi mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Ini kan proses healing nih. Saya jadi mikir ini kok hukum energi keluar semua ya? Belum semua sih, masih sebagian. Iya, ya, tapi kan poinnya itu sebenarnya udah memang harus dipahami mau nggak mau. Tapi kan kalau di workshop lebih detail lagi. Termasuk proses-prosesnya seperti apa dan memanfaatkannya seperti apa. Kalau selaras dengan hukum energi, dia akan mendapatkan kualitas hidup lebih baik. Kalau berlawanan dengan hukum energi, ya dia akan terpuruk. Ya, jadi ya mau nggak mau sebenarnya Tuhan tuh mengatakan kenali diri kamu. Jadi kamu tahu, kamu harus belajar energi, kenalan sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu tidak hanya berteori, bisa dengan proses rasa. Ya. Ini ada yang bertanya loh dokter, boleh saya loncat dikit? Boleh, Bunda. Kita asmara. Bunda, kalau kita di kehidupan sekarang belajar jati diri, SM, soul meter dan lain-lain, lalu ternyata kita masih terlahir kembali, di kehidupan berikutnya apakah rekamannya masih ada? Ada rekamannya, ya, bahkan naik kelas, ya, karena ini ada peningkatan. Disinilah akhirnya kesadaran kita ya akan lebih baik di kehidupan yang akan datang. Ya, kepekaan dengan soul meter ya akan kita bawa dengan intuisi yang lebih tajam. Tapi apa mau lahir lagi? Lebih baik tidak lahir lagi, karena dengan pemahaman soul meter ini, dengan konsep energi, kita menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Kalau kita mau melakukan untuk kita kembali pulang menuju Tuhan, tidak bereinkarnasi kembali. Ya. Nah, kalau PR-nya masih banyak ya reinkarnasi aja gitu. Setidaknya kalau PR-nya sebelumnya ada 10, di sini dengan pemahaman energi kita cicil tinggal 2 ya. Ya tinggal 2 lahir lagi lah, nggak apa-apa. 2 itu diselesaikan otomatis. Apakah dengan dan apakah kita akan terlahir dengan karakter yang lebih baik? Ya jelas, karena di kehidupan saat ini kita sudah menghaluskan budi pekerti kita, sudah lebih aware, sudah lebih terhubung dengan kekuatan Tuhan, sehingga ketika kita lahir, kita akan lahir dengan kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan di soul, ya, soul itu spirit of universal life. Apa ya istilahnya? Kita tuh apa? Soul. Kita nih soul. Kita nih soul. Brand ya. Iya. Ya, di soul ini adalah sekolah jiwa Bapak Ibu, ya. Yang sekolah ini kalau sekolah sampai profesor sudah ada. Kita tuh ngadain ini dulu sekolah jiwa. Nah, tentunya sekolah jiwa tuh nggak cukup hanya sekali ikut workshop selesai hilang gitu. Nggak, terus berkelanjutan. Dan di situ akan terukur, punya rapot. Di Soul Development Program tuh punya rapotan. Dan di situ akan terus upgrade gitu. Sampai semua akan paham, oh ternyata ini loh yang dibutuhkan. Dan begitu mereka akan menyadari tingkatan proses pendewasaan jiwa ini. Jangankan di kehidupan yang akan datang, kehidupan saat ini kita akan sudah menuai dengan kualitas hidup yang lebih baik. Balik lagi Bunda ke proses. Tadi Bunda ngomong tentang proses jalan pulang Bunda. Saya nggak ngerti kenapa ini banyak banget yang nanya. Kalau kita sudah nyampe rumah, udah menemukan jalan pulang, kalau sudah pulang, apakah A, kita akan bereinkarnasi kembali atau enggak, sama B, apakah bisa turun lagi dan remedial? Sebenarnya sama ya. Karena dia bilang, apakah kalau kita sudah nyampe rumah, terus habis itu turun lagi atau gimana? Iya, memang ini yang masih banyak menjadi satu misteri. Ya, beberapa mengatakan ada yang kembali pulang itu tubuh fisiknya nggak ada, gitu. Lenyap, hilang gitu. Jadi orang memikirkan sekarang bagaimana supaya kita mati tubuh fisiknya lenyap tanpa bekas, karena itu yang terbaik. Ya karena dia masih berpikir secara berfisik. Tapi sesungguhnya proses kembali pulang ketika yaitu ada pernyataan bahwa manusia itu secitra dengan Tuhan. Energinya itu cahaya cinta Tuhan menguat dalam dirinya. Dan
hukum energi ini sejenis, menarik sejenis, sehingga mereka tahu jalan pulang karena sejenis, ada kesejenisan tarik menariknya. Ya, jadi begitu dia sampai tahapan tersucikan oleh kekuatan Tuhan, maka jalan yang dia akan lalui adalah sejenis kesejenisan dengan jalan Tuhan. Begitu mereka melalui jalan tersebut, mereka tidak akan tereinkarnasi kembali. Itu sebenarnya, ya. Jadi terus gimana kalau gitu? Kenapa jiwa luhur reinkarnasi terus? Kenapa enggak jiwa luhur itu moksa saja toh? Ya kalau gitu tugasnya lahir ke bumi, Tuhan menugaskan untuk proses mencerahkan ini, ya enggak jalan dong kalau cuma sekali aja lahir, kan gitu. Ya karena beliau itu mempunyai tugas khusus yang diarahkan Tuhan untuk proses pencerahan, ya, membawa manusia bumi menuju cahaya. Dan tentu yang seperti ini kan jalur khusus gitu. Sedangkan manusia biasa ya begitu dia cahayanya sudah kuat di dalam dirinya, ya dia akan menyatu, tidak akan terlahir kembali. Itu sebenarnya. Oke, jadi nggak usah bingung ya. Pokoknya kalau saya mikirnya ya itu nanti urusan ntar deh. Yang penting sekarang selesain PR yang ada aja dulu. Ya selesain sebaik-baiknya. Kalau bisa kembali pulang ya syukur. Kalau enggak, setidaknya berikutnya memulai dengan yang jauh lebih baik. Iya, saya melihat makin, kalau dulu kan ada ambisi, ya, ambisi manusia tuh masuk surga atau ambisi harus menuju Tuhan, harus ambisi. Jadi dia melupakan bagaimana proses yang sesungguhnya karena targetnya itu. Tapi begitu melihat sekarang perubahan, orang menghadapi masalah aja masih kuar-kuar gitu, ya berarti belum bisa menyelesaikan batinnya. Nah, saya melihat sebenarnya ngapain dipikirin. Ya seperti Mbak tadi, kalau dipikirin ruwet enggak, ya udah nggak usah dipikirin, ikuti aja jalan Tuhan. Kan selama ini semua mengarah pada kebenaran Tuhan. Ya mereka nggak tahu kebenaran Tuhan itu versi A, B, C, D, E. Bingung. Padahal kalau selama saya mengamati proses ini, kebenaran Tuhan itu simpel kok. Bagaimana Tuhan melatih kita untuk ikhlas, berserah, menerima karma, paham dengan hal baik buruk yang kita buat, dan bertobat. Pertobatan itu apa? Minta maaf dan memaafkan, sehingga terjadi proses damai, penerimaan di dalam kehidupan kita dengan apapun yang kita terima, ikhlas menjalani. Dan setelah itu ya berbagi juga dengan ikhlas, karena dia penuh cinta. Dia menjalani hidupnya dengan rasa syukur, ya. Dengan dia paham dengan proses ini, dia menyelesaikan hutang. Setiap ada bertemu orang, baik burung orang itu dia terima dengan penerimaan, ya, tidak lagi membentuk karma buruk pada banyak orang, karena dia paham apa yang dia tanam dia akan tuai. Karena dia tidak mau buruk, ya dia melakukan dengan ikhlas untuk berbuat baik. Jadi berbuat baik itu perlu keikhlasan, bukan hanya untuk nama baik saja gitu. Dia akan menjadi hamba Tuhannya. Tidak usah jadi merinding. Dia akan benar-benar penyerahan diri kepada Tuhan dan mengikuti semua kehendaknya, karena dia tahu Tuhan sangat mencintai dirinya dan Tuhan tidak akan menyesatkan dirinya. Sehingga disitulah ada kepuasan, ada kepenuhan dirinya akan cinta Tuhan, tidak ada hampa. Dan dia akan menjalani hidupnya dengan, ya inilah yang harus saya jalani. Tidak begini, tidak begitu, inilah saya syukuri. Setiap pagi saya bersyukur saya masih diberi waktu oleh Tuhan, tanpa mikir mau moksa, mau ini, mau surga, neraka. Jangan neraka. Jadi tidak ada target, karena dia yakin ketika saya berserah pada Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu untuk saya. Dan saya ingin kembali pulang dalam pelukan, dekapan cinta Tuhan. Bahkan
Kalau saya boleh mengatakan, nggak usahlah nunggu saya sampai kembali pulang, sekarang aja saya sudah merasakan betapa Tuhan sangat mencintai saya. Apa yang terjadi? Kualitas hidup menjadi lebih baik. Ya, kita akan lebih damai. Dan kita akan terus bersyukur, dan kita akan kepenuhan dengan cinta Tuhan. Dan kita bisa berbagi dengan sesama banyak orang dengan lebih tulus lagi. Itu saja. Masalah nanti urusan saya selesai apa enggak, ya kalau waktu saya masih panjang, ya saya tentu akan lebih banyak membersihkan kekotoran batin. Kalau misalkan oh ya memang ada terukur, oh sudah mulai bersih dari semua, ya oke, saya mendedikasikan semua hidup saya untuk melayani Tuhan, apapun caranya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setiap jiwa mempunyai misi yang berbeda. Maksudnya rekaman jiwa berbeda, ada yang dalam proses yang mungkin tetap jadi healer, ada yang tetap dengan proses bekerja di pemerintahan, kan gitu. Itu semua tergantung rekamannya dia apa. Bahkan jangan salah loh, jadi saya pernah baca orang kerjaannya dia jadi jual daging. Ya dia jalankan aja jual daging dengan ikhlas. Oh, ini pekerjaan saya, ini untuk membuat banyak orang sehat. Yang penting niatan saya tulus. Saya mendoakan proses hewan-hewan untuk proses evolusi, karena mereka butuh kan didoakan. Doa itu yang membantu proses evolusinya. Jadi manusia, binatang itu perlu doa kita juga untuk proses berevolusi. Dan dia menjalankan, ya sudah. Kalau memang swadharma jiwa saya saat ini seperti ini, ya saya melakukan dengan ikhlas, karena pekerjaan saya akan membantu banyak orang. Ya, tapi dalam kesehariannya dia membersihkan batinnya, dia berserah pada Tuhannya, dia berbagi dengan sesamanya. Keikhlasan itu, keberserahan itulah yang membuat dia menyelesaikan hutangnya. Walaupun datang customer yang buruk katakanlah, dia hadapi dengan senyuman, dengan keikhlasan, tetap melayani dengan tulus ikhlas. Ada yang menghujat dia, ya dia terima. Jadi semua kembali pada proses dirinya. Tidak harus dengan label like Walker itu harus begini begitu. Tidak. Yang cukup membuat dirinya sebagai cahaya, menyelesaikan proses batinnya, meradiasikan pada lingkungannya, dan akhirnya itu yang akan membawa dia kembali pulang. Wah, ceceknya sampai bunyi nih. Nggak tahu nih, kedengeran nggak ceceknya dari tipis ya? Mungkin besok ceceknya dikasih mic satu. Iya, kita siapin mikrofon satu untuk cicak supaya kedengeran. Ini nggak tahu cicaknya di mana ya. Oke. Bunda, dari tadi kan ngomongin kita kalau kembali pulang kita harus bersihin kegelapan segala macam. Mungkin luka segala macam yang ada yang memberatkan kita harus sembuhkan dulu. Betul. Dan dari mana-mana saya dapat bahwa proses untuk menyembuhkan luka itu banyak versi, dan salah satunya saya dapat biarkan waktu yang menyembuhkan. Cuman pertanyaan saya, kalau mau biarkan waktu mau sampai kapan? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, segala macam. Nah, Bunda kan tadi ngomongin sesuatu yang yang menarik, yaitu dengan bantuan dari kekuatan Tuhan. Seberapa besar sih bedanya berproses sendiri dengan sama dengan memanfaatkan atau meminta bantuan dari kekuatan Tuhan? Apakah bedanya itu drastis banget atau gimana? Iya. Ya, karena saya banyak bertemu dengan banyak orang dengan kebingungan, dan sebenarnya saya dulu juga bingung. Saya mengalami bagaimana saya berupaya sendiri. Waktu itu saya belum paham dengan konsep energi, saya berupaya sendiri. Kemudian tanpa disadari saya juga terjebak, ya. Saya terhubung atau menduakan Tuhan waktu itu, karena saya meyakini yang ini pasti bisa membersihkan gitu ya. Kekuatan ini bisa bantu saya membersihkan ini. Tapi ternyata kemampuan untuk melepas hal-hal yang mencokol di dalam diri kita itu sulit untuk dilepaskan. Tidak sepenuhnya bersih.
banyak orang masih berpikir, oh saya membersihkan diri saya ke sini ke situ dengan usaha manusia dan sebagainya. Itu saya tidak melihat proses yang cukup membuat perubahan di dalam dirinya untuk proses batinnya. Tapi begitu saya memahami dengan energi, dengan terhubung dengan kekuatan Tuhan, ini tentu hasilnya sangat luar biasa. Ya, perubahannya itu peningkatannya, perubahan pada orang tersebut untuk kegelapan yang membersihkan kegelapan itu sangat luar biasa. Nah, itu dengan ya tentunya feedback ya. Setelah mereka dulu saya berlakukan dengan itu, ya yang itu, mereka datang lagi seminggu kemudian, sebulan kemudian. Saya pikir nanti 3 bulan udah dia nggak datang, pokoknya masalahnya selesai. Taunya enggak, masih juga dengan yang itu, berarti kan belum selesai. Jadi langganan. Ya saya yang untung sebenarnya. Tapi saya lama-lama kok segala upaya dilakukan, ya saya juga capek sendiri, jadi sampah psikis orang lain yang curhat terus, tapi dia tidak berubah. Ya, jadi akhirnya saya beralih. Untung ya ada proses pertobatan dalam diri saya menyadari dan saya mau melakukan semuanya karena saya ya dihadapkan pada pilihan, ya. Kemudian saya beralih dan saya mengamati. Ternyata hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu membersihkan kekotoran batin kita yang melekat sangat lengket di dalam diri kita. Apalagi itu sudah menjadi suatu karakter. Apalagi itu sudah bagian dari rekaman dari beberapa reinkarnasinya. Ya, sehingga melekat lengket. Nah, ini yang disebut dengan kemelekatan. Jadi membersihkan diri dari kemelekatan. Oh, saya nggak mau biar saya lepas dari kemelekatan, saya pergi ke hutan, saya tinggalkan kemelekatan terhadap keluarga dan sebagainya, harta benda saya, jabatan saya lepaskan. Ya, kemudian dia pergi ke hutan. Tapi ternyata di hutan dia tidak bisa menyelesaikan kemelekatan dengan rasanya. Dia masih memikirkan ini begitu, dan itu akhirnya ya dia tetap melekat. Nah, di sini saya paham bahwa energi ini yang membelenggu, dan hanya kekuatan Tuhan yang mampu melepaskan ya karakter-karakter buruk dan memperhalus diri kita, terutama membersihkan kolbu kita atau batin kita. Itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya Bunda sudah ngerasain semua ya? Iya. Ngerasain jalan sendiri, ngerasain dengan kekuatan-kekuatan lain, ngerasain dengan kekuatan Tuhan, dan dari pengalaman Bunda itu Bunda menemukan bahwa nggak bisa dibandingkan karena proses dengan kekuatan Tuhan ini jauh lebih cepat. Ya, karena saya sudah mencoba mencari banyak guru yang paling suci pun sudah saya cari menurut manusia, dan saya tidak mendapatkan hal tersebut. Lalu setelah saya melakukan proses pertobatan, saya menyadari ya Tuhan, ya mungkin itu proses saya tersesat ya. Akhirnya saya bertobat dan saya menyadari dengan soul meter. Akhirnya saya temukan dengan soul meter saya akhirnya bisa mengukur, oh dulu saya begini, perubahannya begini, oh ini begini. Jadi proses mengamati diri saya pun dapat berlangsung lebih cepat. Saya paham perubahannya dan saya meyakini karena itu terjadi, dan secara energi pun ada. Saya ukur energinya, oh ini berubah. Jadi akhirnya ya kebenaran Tuhan saya dapatkan, dan mulai saat itu dengan soul meter saya membagikan hal ini untuk orang lain tuh paham. Jangan gunakan hanya karena kebenaran manusia. Manusia mengatakan itu benar, terus kita ikut-ikutan. Tapi amati dulu apakah itu memang suatu kebenaran yang layak kita ikuti, ya, atau hanya sesuatu yang akan membuat kita terjerumus atau tersesat. Tapi dengan proses energi yang melintasi ruang dan waktu ini, akhirnya ya
kita akan mendapatkan kebenarannya adalah demikian dan sifatnya universal. Iya. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, Bun. Mungkin nanti kita ganti judulnya, Bun. Nggak jadi Lightworker part 2 lagi. Tapi kita ganti jadi curhatan mantan Lightworker yang tersesat. Enggak, guyon. Oke. Mungkin kalau diterusin bisa sampai besok pagi. Oh iya ya. Tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita aja. Kayak apa aja. Ya, mungkin untuk hari ini dengan Lightworker part 2 ini udah cukup diskusinya. Nanti kita lanjut dengan topik-topik yang lain. Tapi sebelum kita tutup, mau ngucapin terima kasih ke Bapak Ibu semua yang udah berpartisipasi dengan bertanya, dan mohon maaf tidak bisa semua dijawab ya. Benar. Ya, nanti kita usahain kalau misalnya emang topiknya menarik atau secara soulmatter juga perlu dibahas, nanti mungkin kita akan bikinin satu topik sendiri gitu ya. Dan untuk menutup seperti biasa mungkin saya bisa minta kata-kata penutup dari Bunda Arsaningsih. Oh ya, terima kasih Dr. Asto. Tapi saya rasa dari tadi saya sudah lebih banyak ngomong porsinya, dan sekarang saya mohon Dr. Asto berkenan untuk merangkum semuanya. Ya, jadi host kan tujuannya itu dari apa yang saya bagikan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekian, terima kasih Bapak Ibu semua. Enggak. Ya, saya coba rangkum sih Bunda. Maksudnya dari diskusi-diskusi sebelumnya gitu. Saya coba sempat nulis dan mungkin lucu juga sih tadi di grup langkah awal mengenal jati diri gitu. Ini Pak Riki udah muncul. Pak Riki bilang Dr. Asto ditunggu ya rapnya gitu. Kata-kata segala macamnya, cuman gara-gara beliau bilang kayak gitu saya baru ingat, oh ya saya belum buat. Saya juga sempat mikir nih, ini Dr. Asto udah bikin apa belum, karena kemarin nggak ada beritanya sama sekali. Tapi ternyata sore-sore udah teng dong gitu. Sudah. Ya, ini saya coba nih, bisa dibantu Deva. Oke. Jadi ini coba mudah-mudahan bisa merangkum semuanya. Untuk pancarkan cahaya itu tidak mudah. Harus move on dari yang sudah-sudah. Kegelapan yang menancap bagai panah dicabut dan dirawat agar tidak bernanah. Itu jadi healing ya. Iya, karena kalau misalnya masih ada yang nggak akan bisa bercahaya gitu. Move on bukan hanya melupakan. Ya. Move on itu adalah memaafkan. Betul. Move on tetap ada ingatan, tapi move on tidak sakit saat diingatkan. Ya, setuju itu. Ya, nggak semudah balik telapak tangan. Bahkan banyak yang angkat tangan. Harus perlu power yang besar. Tentu peran Tuhan sangat besar. Ya, yang kita diskusikan tadi. Tanpanya perlu waktu. Sebulan, setahun, bahkan sewindu. Sering rasanya maju, tapi ternyata mundur teratur. Dan terang cahaya makin kendur. Ya. Karena mungkin tidak terukur. Ya. Apalagi kalau terjebak terus tersungkur jadinya. Tersungkur. Belum berakhir selama masih terlahir. Ya. Walau sempat tersesat sesaat, dengan pilihan yang tepat semua belum terlambat. Iya. Karena masih bisa terus diperbaiki. Karena belum berakhir selama masih terlahir. Iya. Kalau udah terakhir ya sudah. Ya itulah kata-kata terakhir dari saya. Iya, bagus sekali loh. Saya sampai mikir apa sih otaknya Dr. Asto ya kok bisa gitu. Tapi ada yang bilang connecting ya mesti ya. Iya, itu bukan saya sendiri yang buat seperti itu. Rasanya Tuhan juga urun rembuk nih berbagi sama kita semua dengan apa yang tadi sudah dibacakan oleh Dr. Asto. Dan itu cuma dalam waktu yang sebentar ya, nggak pakai lama. Jadi kalau berhubungan dengan terhubung dengan Tuhan, segalanya akan mudah saja, seakan-akan meluncur begitu saja, karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengajari kita. Ya mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih Bunda. Terima kasih tim yang support
Deva dan Gonggoni dan semuanya. Ya. Dan kita Terima kasih sama yang jagain kita. yang jagain juga, yang Jagain luar dalam salah. Lahir batin. lahir batin. Terus terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Lanjut terus sampai besok ya. Iya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe, yang belum di like supaya lebih banyak yang Jangan lupa terserah. komen juga. Komen juga. Ya kan, kalau mungkin ada sesuatu yang sepertinya pengen dibahas, Ya, Komen. di komen saja. Kalau memang itu akan bermanfaat bagi banyak orang, kita pasti akan buatkan ya podcastnya, dan mari bertumbuh bersama. mari bertumbuh bersama.